menandu Jenderal Sudirman itu setelah saya berjuang di Surabaya. Waktu itu dulu Malang itu kota yang indah, kota yang senang sejuk. Akhirnya 1000 bangunan harus dibumi-anguskan. Pakai saji. Oh, pertempurannya dipakai saji. Pakai saji, kendaraan tank itu 3.500 tank. Nanti kalau dengan Amir Sudi yang gugur di Jalan Salak, perang ini itu 35 orang di Blides tank, habis baja dikubur jadi satu di situ. Tapi secara persenjataan kan kalah itu Mbak sama Belanda. Loh iya, persenjataan lebih kuat itu daripada kita hanya bambu runcing dan senjata LE dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube Sabillah Mendidik Indonesia SMI Talk. Hari ini merupakan hari yang istimewa bagi saya, bagi kita semua, karena pada kesempatan kali ini kami sudah berkunjung ke rumah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Jumain. Assalamualaikum Pak Jumain. Saya panggil Mbah aja gitu. Ya, oke, panggil Mbah. Bagaimana kabarnya Mbah hari ini? Keadaan sehat, ya dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mbah Jumain, ini mungkin pada kesempatan kali ini bisa menjelaskan dulu bagaimana pengalaman Mbah ketika berjuang melawan penjajah. Pada saat itu mungkin usia Mbah Jumain berapa tahun itu? 18 tahun. 18 tahun ya. Sudah berjuang saya mulai di Surabaya. 18 tahun. Lalu saya melanjutkan perjalanan saya kembali ke Jogja. Asalnya dari Jogja, Wonosari, Gunung Kidul. Itu saya bertemu dengan Jenderal Sudirman. Tapi aslinya Mbah Jumain ini di mana Mbah? Aslinya di Jogja, tapi saya di Malang sudah lama. Dengan eyang saya pulang ke Malang. Ke Malang. Malang. Lalu waktu itu kan usia Mbah Jumain itu 18 tahun. Itu motivasi apa Mbah Jumain sehingga ikut berjuang itu Mbah? Karena waktu itu kita masih kecil, jadi ya ikut-ikutan. Ada orang-orang gini kok saya mengikuti, kemana-mana mengikuti. Kita perjuangan saya pertama Surabaya, yang kedua dari Jawa Tengah. Berarti pertama hanya ikut-ikutan gitu Mbak? Iya, tahu masih kecil itu kan mesti ikut-ikut. Belum ngerti umur 18, sana kemari. Tapi akhirnya sadar gitu bahwa ini adalah sesuatu yang besar untuk memperjuang. Ya. Lahir tanggal 1 bulan 1 30. 1930. Iya, itu masuknya jadi BKR itu. Badan Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mangundi Projo. Asalnya dari Sragen. Lalu peperangan apa saja ini Mbah Jumain yang diikuti jenengan ini? Mulai pertama gerilya 4748 mulai gerilya saya. Mulai menandu Jenderal Sudirman itu setelah saya berjuang di Surabaya. Waktu itu Jepang masuk di Indonesia tahun 42 itu masuk di Surabaya. Jepang. Sampai menurunkan bendera oranye merah putih biru. Yang di hotel itu nggih? Ya, 4 orang. Di Jalan Tunjungan Hotel Yamato. Sekarang namanya Hotel Mojopahit, Surabaya. Mojopahit. Pokoknya nanti saya ceritakan semua apa yang diminta sampai di Malang. Pada saat itu Mbah Jumain ikut langsung itu Mbah? Iya toh. Menurunkan bendera merah putih biru itu pertama Kuno Wibowo dari Madura. Kedua Pak Mail dari Jatisari sini Tajinan. Ketiga saya keempat Jenderal Irik, Mayor Jenderal Irik. Mayor Jenderal Irik terbunuh tertembak, Kuno Wibowo juga tertembak. Tinggal saya dengan saya di bawah waktu itu. Bawah Kuno Wibowo di atas. Itu sejarah penurunan bendera merah putih. Akan meletusnya pertempuran Surabaya 10 November. Lalu selanjutnya Mbah Jumain ini ikut kesatuan apa ketika? Ya BKR itu BKR. Terus saya masuk lagi TKRP. Tentara Keamanan Rakyat Pelajar. Karena usianya masih muda gitu. Iya. Terus setelah TKRP menjimali trip di Malang ini trip. Sebelum itu saya dengan Jepang
dengan R Gatot Manguprojo dijadikan Heru. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Gatot Manguprojo minta dijadikan peta. Akhirnya dengan Jepang dipersetujui menjadi peta. Kita dengan tapa asto atau tanda tangannya tintanya darah. Manguprojo tahun 43 itu. Di pertempuran di Surabaya. Jadi tanda tangannya pakai darah. Masa Allah. R Gatot Manguprojo dijadikan tentara Heru, nggak mau, akhirnya menjadi tentara peta. Jadi saya dengan Supriyadi itu adik saya ini di Surabaya. Nah, setelah jadi tentara peta, kita minta pada Jenderal Jono Supoyo dan Jenderal masih Kolonel Sungkono. Lantas saya masuk TKRP di Embong Sawu 5 Surabaya. Sudah itu saya dengan Pak Sungkono ditugaskan keamanan pertahanan di Sidoarjo. Dan pertahanan keamanan Sidoarjo kita di situ dijadikan satu, dipindahkan ke Pak Dulmanan Resimen 38 Divisi 7 di Candi Surabaya. Candi itu kan ikut Sudarjo. Iya, Sudarjo nggih. Setelah di situ pasukan kita bawah Mayor Dulmanan agresi dengan Belanda mundur ke Krian Balung Bendo. Setelah di Balung Bendo, disitulah Dr. Supraun meninggal. Di situ meninggalnya Dr. Supraun tanggal 2 bulan 2 46. Sekarang Dr. Supraun dimakamkan di Mojokerto. Ketika itu yang dihadapi tentara Inggris apa Belanda? Belanda. Agresi dengan Belanda terus sudah, tidak Inggris. Kalau waktu Inggris itu di Surabaya menerjunkan pamflet-pamflet ultimatum Inggris itu. Rakyat Indonesia harus menyerah tanpa syarat, menyerah senjata dengan ini. Yang kemudian lahir peristiwa 10 November itu. Ya, itu. Terus kalau yang Supraun ini ketika agresi nggih? Iya, agresi Belanda. Sudah pertempuran di Balung Bendo itu. Ini Supraun ini yang kemudian namanya diabadikan menjadi rumah sakit. Supraun. Nah, Dokter Supraun itu semua dicari siapa yang tahu Dokter Supraun. Tidak ada yang mau mengangkat tangan. Saya tidak mau bicara. Karena apa? Orang itu betul-betul dengan saya apa enggak nantinya. Ya enggak, saya pancing. Ini yang mencari Belanda ini, Pak? Loh, enggak. Kakesdam, Brigjen Mamahit. Semaun, jadi yang jabat Kakesdam bukan Rumkit. Siapa yang tahu Dokter Supraun itu asalnya dari mana? Angkatan Darat. Bukan kapalnya Tenden Inggris di Bumi Angus dibom oleh Jepang, bukan. Dari Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ya, waktu itu menerjunkan pamflet-pamflet ultimatum itu, setelah itu Pak Karno tahu, loh, kok semua tidak bisa manukan pamflet-pamflet membujuk Inggris supaya dicabutlah ultimatum, tidak bisa. Muhammad Subarjo juga bisa. Terus akhirnya Ahmad Subarjo menyerahkan penguasa Surabaya, Dul Rifai dan Dr. Sugiri. Itu. Terus di situ ada Jenderal Menser di Surabaya. Jenderal Menser menerbitkan pamflet-pamflet itu jam 14.00. Ini pamflet ultimatum itu, Mbak? Iya. Jadi seluruh rakyat Indonesia suruh nyerah, suruh ini. Suruh tunduk gitu ya? Iya, suruh laporan ke Batavia, sekarang Jakarta itu. Di sana Jenderal Kortison mungkin sudah dengar Kortison di Batavia. Ini mengenai Surabaya, dan itu setelah di Candi mundur ke ingin ke teman-teman saya di Nglawang, Iman Sujai. Iman Sujai pimpinannya 2, Muklas Roy. Kalau sudah di Nglawang, briefing, nanti pimpinan Muklas Roy, Resimen 38 Mayor, Blimbing, Nglawang, Singosari, Blimbing sampai Bunul, itu Muklas Roy. Kalau Dulmanan mulai Blimbing ke barat, ke selatan, ke Dawung, Gelintung, Lowaru, sampai Kayu Tangan. Di situ kita bertemu dengan Hamid Rusdi. Nanti kamu bertemu dengan Hamid Rusdi. Ketemu di situ. Memang Hamid Rusdi ini untuk pimpinan di Malang atau gimana? Begini, Hamid Rusdi pahlawan Malang. Hamid Rusdi itu supirnya penjara Malang. Penjara Malang dulu kan di tempatnya penjara Putri itu. Belakangnya apa niku? Yang di Sukun Bupati. Bukan. Kabupaten. Sekarang mall itu, Mas. Ya, itulah tempatnya. Ini cerita Malang sekarang. Surabaya sudah selesai apa belum sama Mila. Nah, setelah di Malang ketemu itu tadi Hamid Rusdi itu nggih. Hamid Rusdi
kelahirannya dari Sumber Manjing. Malang Selatan nggih. Iya. Tanggal 5 bulan 1 1911. Amir Sudi setelah itu pertempuran dengan Amir Sudi di Kayu Tangan itu. Kantor posnya Kayu Tangan. Itu tempat pertempurannya di Kayu Tangan. Kayu Tangan di gereja itu. Nah, disitulah pertempuran besar kelas ke-1 atau orang militer ke-1. Karena kan militer ke-1 atau kelas ke-1. 47. Pertempuran di situ. Setelah itu Amir Sudi tidak di Malang, pemerintahan Kota Malang di Bantur. Oh, pindah ke sana, Mbak? Nah, ini terus saya cerita, ini sesungguhnya. Sudah pindah di Bantur, tempatnya di Perkul, Gedangan. Tapi pindah ini karena memang di Malang saat itu dikuasai, Mbak? Oleh Belanda. Dulu Malang itu kota yang indah, kota yang senang sejuk. Akhirnya 1000 bangunan harus dibumianguskan. Terus yang berjuang di kota, tetap berjuang di kota. Yang tidak berjuang kota, keluar dari kota ke Malang Selatan. Dia mulai Sumber Pucung, tak Gonda lagi, sampai mana, sampai di Bantur. Itu kelas 147. Terus kelas kedua, Amir Sudi mengat pertahanan lagi 48. Kelas kedua. Setelah Amir Sudi tempuran di mana Kayu Tangan. Mundur ke saya ke Bandulan. Terus saya ke Bandulan, pisah dengan Amir Sudi sudah itu ya. Ke Bandulan, Wagir, terus Wadung, Karangpandan. Karangpandan Pasar Haji. Di situ Amir Sudi sudah tetap di Malang, di Bantur. Nah, di situ pimpinannya Imam Sujai di Pakisadi itu. Di situ pertempuran besar-besaran, Belanda masuk Malang ya Imam Sujai itu. Itu di mana tempatnya itu? Pakisadi. Oh, pertempurannya di Pakisadi. Pakisadi, kendaraan tank itu 3.500 tank. Akan disebar-sebarkan ke daerah-daerah itu. Saya di Pakisadi disuruh istirahat pasukan kita dengan Imam Sujai itu. Nanti belum ada Hizbullah loh ya. Nanti terus itu Imam Sujai tetap di situ harus berhenti 3 bulan. Tidak mau pasukan kita. Terus bertempur melawan agresi Belanda itu. Di rumahnya Pak ya terun. Tapi secara persenjataan kan kalah itu Mbak sama Belanda. Loh iya, persenjataan lebih kuat itu dari kata kita hanya bambu runcing dan senjata LE dari Jepang. Mulanya saya bicara, Jenderal, mengapa Imam Sujai pakai jenderal? Saya hanya Budanco. Apa Budanco itu hanya kapten. Kalau Hamid kalau ini Supriyadi ini hanya Sudanco. Letnan 1. Saya Budanco, kapten itu. Nah, jadi berjajar-jajar berdarah ke rumah-rumahnya rakyat ini minta makan, minta apa. Nah, itulah perjuangan kita. Berarti masih gerilya ini, Mbak. Iya. Ini perjuangan Malang Amir Sudi. Setelah itu kita ingin bertemu dengan teman-teman saya. Di mana? Di Andeman Garotan. Mana itu, Mbak? Garotan Wajak. Oh, Wajak. Di Andeman Garotan Wajak. Di situ kita bertemu Mbak Jumain. Setelah itu Mbak Jumain tidak ikut Dipu 1. Dipu 1 di bawah Dr. Suwondo. Dipu 2 di bawah Nailun Halman. Pak Nailun Halman kedudukannya di Ngajum, Pos Kumanjuna di Kerumengan. Itu. Nah, saya kembali dari Pakisadi. Kalau Pakisadi korbannya 3. 1 Bajuri, 2 Ilyas, 3 Madekan. Dikubur di Masjid Pakisadi. Sampai sekarang berarti masih ada, di Pakisadi kan ada namanya Jalan Bajuri. Kirsan Mayor itu Bajuri. Itu teman saya juga. Yang gugur ketika melawan Belanda di situ. Nanti kalau dengan Amir Sudi yang gugur di Jalan Salak sekarang ini itu 35 orang. Di Plidesteng habis baca. Dikubur jadi 1 di situ.